Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Kita masih dalam pembelajaran bahasa Indonesia, yang mana pembelajaran pada saat ini masih pembelajaran dilaksanakan secara daring. Untuk kompetensi dasar hari ini, kita akan belajar terkait menyimpulkan isi, kabar, keperluan, permintaan, dan atau permohonan dalam surat pribadi dan surat dinas yang dibaca atau diperdengarkan. Tujuannya adalah peserta didik mampu memahami cara menyimpulkan isi surat pribadi dan surat dinas, dan peserta didik mampu menyimpulkan isi surat pribadi atau surat dinas. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Menurut keyakinan kita dalam agama Islam, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, untuk menambah pengetahuan kita, selain melihat video pembelajaran dari saya sarankan untuk membaca buku paket bahasa Indonesia dari Kemendikbud halaman 251 dan buku LKS yang kalian miliki pada halaman 32. Selamat belajar untuk hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini akan bermanfaat. Sebelum kita melaksanakan kegiatan menyimpulkan isi surat pribadi dan surat dinas, saya akan mengulang terlebih dahulu apa itu surat pribadi dan surat dinas. Surat pribadi adalah bentuk komunikasi tulis atau kegiatan surat menyurat yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain. Sedangkan surat dinas adalah surat yang ditulis dalam situasi formal dan untuk kepentingan formal. Apa itu menyimpulkan? Berdasarkan KBBI, menyimpulkan berasal dari kata dasar simpul dengan pengertian pertama, mengikatkan hingga menjadi simpul, dan pengertian kedua, mengikhtisarkan, menetapkan, menyarikan pendapat, dan sebagainya berdasarkan apa-apa yang diuraikan dalam karangan, berbentuk pidato, dan sebagainya. Bahwa dalam segala kritikan itu tersirat rasa kagum kepadanya. Jadi, menyimpulkan isi surat adalah mengikhtisarkan atau merangkum isi surat. Bagaimana cara menyimpulkan isi surat? Pertama, bacalah keseluruhan surat secara seksama. Kedua, perhatikan unsur-unsur surat, tubuh surat yang terdiri dari paragraf pembuka dan isi serta penutup. Yang terakhir, simpulkan isi surat berdasarkan paragraf dengan bahasa sendiri. Silahkan kalian baca contoh dari surat pribadi yang dikirimkan oleh Viola kepada sepupu dan sekaligus sahabatnya yang bernama Oji. Nah, sudah dibacakan surat pribadinya? Untuk dapat menyimpulkan surat pribadi ini, kita harus menjawab pertanyaan berikut. Mengapa Viola mengirim surat kepada Oji? Karena Viola mendengar kabar kota tempat tinggal Oji sedang dilanda bencana asap. Dan liburan semester ini, ayah Viola akan memberikan penyuluhan di desa Oji. Dan ayahnya mengajak Viola untuk mengunjungi Oji. Kemudian, saya ajak untuk membaca surat dinas
yang tertulis pada tanggal 20 Mei 2015. Untuk surat dinas kali ini yang saya tampilkan tanpa kepala surat seperti yang dicontohkan pada pertemuan sebelumnya. Mengapa surat permohonan izin tersebut berbentuk surat dinas, bukan surat pribadi? Ya, karena surat tersebut bersifat formal atau resmi yang dikirimkan oleh orang tua Elvira kepada pihak sekolah, yakni guru mata pelajaran di kelas anaknya. Surat tersebut berisi permohonan izin atas nama Elvira Kete pada tanggal 25 November 2015 karena ada kepentingan keluarga kepada guru mata pelajaran di SMP Negeri 3, Malang. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah apabila kita ingin menyimpulkan sebuah surat, maka kita harus membaca keseluruhan isi surat dengan memerhatikan unsur-unsur surat agar isi surat dapat kita simpulkan maksud dan tujuannya. Terima kasih saya ucapkan kepada kalian yang menyimak dengan baik video pembelajaran kali ini. Apabila ada pertanyaan, dipersilahkan bertanya langsung melalui kolom komentar yang tersedia ataupun melalui grup Telegram pembelajaran bahasa Indonesia. Sampai jumpa pada pembelajaran bahasa Indonesia yang akan datang. Semoga kita tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari mara bahaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.